Hai baking lovers, welcome to Tola Kitchen. Di video kali ini saya mau berbagi resep dan cara membuat donat yang menul-menul seperti ini, yang pastinya ini enak, lembut, empuk, dan tanpa pakai cetakan. Nah, daripada berlama-lama, tonton terus videonya hingga akhir ya, karena di video ini bakal selalu ada tips-tips penting serta trik-trik penting dalam proses pembuatannya. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya juga ya, agar selalu dapat info video terbaru dari kami. Terima kasih. Langkah pertama, untuk teman-teman yang masih pemula, perlu melakukan tes keaktifan ragi. Karena jika raginya ini tidak aktif atau sudah tidak bagus, maka akan mempengaruhi proses pengembangan donat atau adonan nantinya. Jadi supaya tidak gagal, perlu melakukan tes keaktifan ragi seperti ini. Nah, di sini saya pakai 1 butir kuning telurnya aja. Lalu tambahkan air suhu ruang hingga mencapai 150 ml. Jadi kuning telur tambah air totalnya 150 ml. Kemudian tambahkan setengah sendok teh atau sekitar 2,5 gram ragi. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 2,5 sendok makan seperti ini. Lalu ini kita aduk hingga gulanya sedikit larut. Nah, di sini saya tidak menggunakan air hangat ya teman-teman, supaya membantu teman-teman yang masih kebingungan dengan takaran air hangat yang pas. Karena jika air hangatnya itu terlalu panas, maka ragi bisa mati atau tidak aktif lagi. Nah, kemudian setelah diaduk, tutup, lalu kita diamkan, simpan dekat magic comb selama kurang lebih 10 menit. Setelah didiamkan, jika raginya ini aktif, maka akan berbuih atau berbusa. Nah, kemudian siapkan bahan kering yang terdiri dari 200 gram tepung protein tinggi ditambah 50 gram tepung protein sedang. Kemudian tambahkan susu bubuk sebanyak 1 sendok makan seperti ini. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian tuang cairan ragi tadi yang sudah kita diamkan. Nah, di sini cairan raginya ini berbuih atau berbusa ya teman-teman, yang artinya raginya ini masih aktif. Kemudian kita aduk atau kita campur rata pakai tangan seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang masih merasa adonannya ini seperti kurang air atau kering, teman-teman boleh tambahin lagi airnya kurang lebih 1-2 sendok makan, karena kelembaban setiap tepung itu berbeda. Nah, di sini saya tidak menambahkan air ya teman-teman. Kemudian tambahkan margarin sebanyak 30 gram. Di sini kita mau pakai hand mixer seperti ini. Kemudian tambahkan garam sebanyak sekitar setengah sendok teh. Kemudian siapkan hand mixer, lalu pasangkan hook yang model bergelombang seperti ini. Jadi untuk posisi pemasangan hooknya juga harus benar ya teman-teman, karena kalau salah nanti adonan donat ini bakal naik ke ujung hook mixer ini. Jadi jika demikian, teman-teman bisa matikan mixer dulu, lalu tukar posisi hooknya. Kemudian mixer pakai kecepatan rendah. Jadi cara atau tips dalam menggunakan hand mixer seperti ini adalah dengan cara membenamkannya ke bawah, kemudian kita tarik ke atas. Pelan-pelan saja ya teman-teman, jadi ngikutin arahnya hook mixernya. Jadi benamkan ke bawah, kemudian tarik ke atas.
Seperti itu cara memakai hand mixer. Nah, di sini saya memixernya kurang lebih selama 15 menitan dari proses tadi saat memasukkan margarin. Kemudian setelah adonannya kalis elastis seperti di video ini, nah dari video ini kelihatan adonannya sudah mengkilat dan sudah window pane serta adonannya ini mulus. Nah, untuk tes window pane-nya seperti ini ya teman-teman. Jika dibentangkan akan terlihat selaput tipis seperti ini dan tidak mudah koyak atau sobek. Artinya jika sudah seperti ini sudah sampai pada tahap window pane. Jadi salah satu poin penting untuk mendapatkan hasil donat yang mulus, mempunyai wide ring dan ukurannya bisa besar atau mengembang maksimal, salah satu faktor yang mempengaruhinya itu adalah kekalisan adonan yang pas. Nah, kemudian setelah di mixer seperti ini, siapkan tepung terigu. Kemudian ini kita taburi ke wadahnya seperti ini. Tujuannya supaya tidak lengket ketika adonan ini kita istirahatkan selama 5 menit. Jadi adonannya kita istirahatkan selama 5 menit supaya adonannya ini bisa rileks sebentar sebelum kita potong dan kita bagi. Nah, untuk bagian atasnya kita taburi tepung terigu tipis-tipis aja. Nah, kemudian kita tutup pakai plastik wrap atau pakai sorbet seperti ini. Kemudian setelah 5 menit, taburi alas kerja dengan taburan tepung tipis-tipis aja. Lalu ini kita mau bagi dan potong-potong. Di sini saya membuat donat dengan ukuran 20 gram. Jadi hasilnya itu sebanyak kurang lebih 24 sampai 25. Untuk berat masing-masing adonan itu sesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman, bisa lebih kecil atau lebih besar dari ini. Nah, kemudian nanti setelah tahap penimbangan dan pembagian adonan, ini kita tutup dulu. Setelah semua ditimbang tadi, lakukan proses rounding. Nah, proses rounding itu dengan cara kita padatkan adonan, kemudian kita pulung, kita bulat-bulatkan seperti ini hingga permukaan atasnya ini mulus. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah permukaan adonannya mulus, lalu siapkan tepung terigu, kemudian masukin bagian bawah adonan supaya nanti tidak lengket ketika akan kita bentuk. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman prosesnya secara manual untuk meronding. Jadi wajib dipastikan saat meronding ini permukaan atasnya itu mulus seperti di video ini. Nah, kemudian setelah dironding jangan lupa selalu menutupnya dengan kain serbet atau dengan plastik. Nah, di sini saya coba praktekin juga untuk cara meronding di meja kerja atau alas kerja seperti ini. Jadi permukaannya sampai benar-benar mulus. Karena ini akan mempengaruhi proses pembuatan donat selanjutnya. Nah, kemudian setelah dironding semua, kita istirahatkan atau kita resting kurang lebih 10 sampai 20 menit atau sesuaikan dengan suhu udara di daerahnya masing-masing ya teman-teman. Kemudian setelah 20 menit, berhubung saya tinggal di daerah dingin, jadi saya resting selama 20 menit. Ciri-ciri adonan yang sudah siap dicetak itu jika ditekan sudah terasa ada udara tapi belum terlalu banyak. Poin penting lainnya adalah saat mencetak kita urutkan dari yang pertama kali dironding, itu yang pertama atau duluan dicetak terlebih dahulu.
Kemudian siapkan tepung terigu, lalu baluri semua sisi adonan. Kemudian ini kita mau cetak secara manual dengan cara melubangi dengan jari tanpa cetakan. Jadi kita tepuk-tepuk sedikit, pelan-pelan aja seperti ini. Kemudian jarinya kita celupkan ke dalam tepung, lalu kita lubangi persis di tengah adonan. Nah, pada proses ini yang paling penting untuk metode melubangi atau mencetak secara manual itu terletak pada bentuk rounding itu harus bagus, rata kepadatannya, dan kulitnya itu atau permukaannya itu harus halus. Kemudian setelah dicetak seperti ini, letakin di alas cake atau pakai kertas nasi seperti ini yang sudah dipotong-potong ya teman-teman, supaya memudahkan nanti saat penggorengan. Nah, kemudian ini setelah kita cetak semua seperti ini, lakukan hingga semuanya selesai. Lalu proofing akhir, jangan lupa untuk selalu menutup adonan ini dengan serbet atau plastik. Nah, di sini saya proofing selama kurang lebih 1 jam. Setelah proofing akhir, siap digoreng. Nah, untuk ciri dari adonan yang siap digoreng itu secara kasat mata hampir mengembang 2 kali lipat. Kemudian jika ditekan lembut, bekas tekanan itu tidak kembali sempurna. Nah, jika donat jadi kempes itu artinya overproofing, dan jika ditekan masih ada melawan atau seperti ngaret, maka itu tandanya adonan belum siap digoreng. Kemudian panaskan minyak kira-kira 10-15 menit sebelum donatnya ini digoreng. Jadi panaskan pakai api kecil saja. Untuk mengukur suhu minyak yang optimal untuk menggoreng itu dengan cara ambil sumpit, celupkan ujung sumpit ke dalam minyak. Jika langsung terjadi buih di sekitar sumpit, maka tandanya minyaknya siap digunakan. Nah, kemudian masukin donat satu persatu, mulai dari yang pertama kali dicetak. Nah, di sini saya menggunakan teknik sekali balik saja ya teman-teman. Nah, proses pentingnya saat menggoreng ini adalah pakai api kecil saja, jangan pakai api besar. Jadi supaya donatnya ini bisa matang merata. Nah, setelah matang hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ada white ringnya seperti ini, warnanya juga cantik. Kemudian goreng sisa adonan donat ini hingga semuanya habis. Nah, saat menggoreng itu jangan juga terlalu banyak di wajan supaya adonan donat ini bisa mengembang dengan baik atau dengan sempurna. Dan membaliknya cukup sekali balik saja. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya juga ya, agar selalu dapat info video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, setelah matang, teman-teman letakkan pada tisu dapur, atau teman-teman bisa dinginkan, tiriskan di cooling rack, dan saat mendinginkannya itu tidak boleh ditumpuk supaya tidak penyok. Nah, ini dia hasil donatnya ya teman-teman. Donatnya ini tidak berminyak, hanya bagian luarnya saja. Kemudian dalamnya ini lembut, empuk. Donatnya juga hasilnya mulus, cantik walaupun belum dihias. Nah, kemudian ini saya mau taburi dulu dengan gula dingin, lalu saya isi dengan selai stroberi. Jadi walaupun donat ini tidak pakai bread improver atau pelembut roti, namun hasilnya tetap lembut, empuk sampai kurang lebih 3-4 hari. Jadi gampang kan cara buatnya teman-teman? Nah, buat teman-teman di rumah silahkan praktekin, dan teman-teman juga wajib memperhatikan step by step serta tips dan trik yang penting dalam proses pembuatan donat ini, supaya donatnya ini bisa berhasil, punya white ring yang tinggi seperti ini,
mulus, dan hasilnya juga enak, lembut, empuk. Oke, sekian video dari saya. Thanks for watching and see ya the next video. Bye bye.